dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 45 dikatakan, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana merupakan suatu kondisi yang disyaratkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan. Bidang garapan ini biasanya disebut sebagai bidang pelayanan umum yang bersifat conditio sine qua non dalam penyelenggaraan satuan pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang berjalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam istilah asing terkenal dengan istilah School Plan Administration, yang mencakup lahan, bangunan, perabot, dan perlengkapan pendidikan atau sekolah. Jadi, pengelolaan sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai kegiatan menata, mulai dari merencanakan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabotan sekolah secara tepat guna dan tepat sasaran. 1. Prinsip-prinsip dasar sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan, khususnya lahan, bangunan, dan perlengkapan sekolah seyogianya menggambarkan program pendidikan atau kurikulum sekolah itu. Karena bangunan dan perlengkapan sekolah tersebut diadakan dengan berlandaskan pada kurikulum atau program pendidikan yang berlaku. Sehingga dengan adanya kesesuaian itu memungkinkan fasilitas yang ada benar-benar menunjang jalannya proses pendidikan. Prinsip dasar dalam melaksanakan pengelolaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah hendaknya merupakan pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat itu. Yang ketiga, lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik demi terbentuknya karakter mereka dan dapat melayani serta menjamin mereka di waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat masing-masing. Yang keempat, lahan bangunan dan perlengkapan-perlengkapan perabot sekolah serta alat-alatnya hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat anak-anak atau murid dan guru-guru. Yang kelima, sebagai penanggung jawab harus dapat membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan profesinya. Yang keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakannya dengan tepat, fungsi bangunan maupun perlengkapannya. Yang ketujuh, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga ia dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, yang kedelapan, sebagai penanggung jawab kepala sekolah bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, tetapi harus memperhatikan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Standar sarana dan prasarana pendidikan. Dasar-dasar pembangunan atau standar yang diperlukan diperhatikan dalam sarana dan prasarana adalah 1. Segi pembuatan dan pembiayaan, dibuat dari bahan yang kuat dan mudah didapat. 2. Konstruksi kuat dan mudah dilaksanakan. 3. Biaya relatif terjangkau oleh dana yang tersedia dan disediakan. 4. Penggunaan enak dan menyenangkan.
5. Mudah diatur dan dipindah-pindahkan. 6. Dapat menjamin kesehatan dan keamanan. Bangunan satuan pendidikan tidak sama dengan bangunan lainnya seperti bangunan rumah, toko, pabrik, rumah ibadah, bahkan kantor sekalipun. Sarana dan prasarana satuan pendidikan yang punya kekhususan atau spesifikasi yang berbeda dengan yang bukan digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini tampak dari kekhususan arsitektur, konstruksi, ventilasi, penyinaran, macam dan bentuk bangunan maupun ruangan. Penggunaan jarak antara satu ruangan dengan ruangan lainnya, selasar, kualifikasi bahan bangunan, ukuran, serta warnanya. Hakikat yang dipertimbangkan antara lain: 1. Kelompok belajar atau usia peserta didiknya. 2. Jenjang belajar yang akan dilayani. 3. Penjadwalan waktu pelayanan. 4. Kemungkinan perluasan di masa yang akan datang. Dalam hal bentuk, ukuran, dan warna satuan pendidikan, masalahnya adalah karena satuan pendidikan merupakan tempat yang akan dihuni oleh sebagian besar peserta didik yang memerlukan pelayanan berbeda dengan apa yang mereka alami di rumah. Kemudian ada bentuk bangunan satuan pendidikan yang disebut dengan style arsitektur, tampak dari bagian luar, depan, ataupun keseluruhannya. Memang ada banyak ragamnya style arsitektur dalam kemajuan bidang teknologi dan model dewasa ini. Namun yang penting adalah bahwa kesan pertama bagi siapapun terhadap bangunan satuan pendidikan adalah bentuk bangunan satuan pendidikan, dengan ciri-ciri khasnya yang tidak menyebabkan orang awam sekalipun atau untuk menyebut bangunan lain yang bukan bangunan satuan pendidikan, walaupun mungkin tanpa ada papan nama sekalipun. Mengenai keadaan lingkungan juga turut menentukan bangunan satuan pendidikan. Beberapa model bangunan satuan pendidikan yang dapat dipilih antara lain style Romanesque, style Spanish, style Italy, style Dutch, dan style Amerika, style modern, style era, style yang mungkin dapat dibekukan secara khas sebagai gedung untuk penyelenggaraan pendidikan formal dengan macam warna serta ukurannya pasti. Yang kedua ada ukuran. Lahan untuk membangun suatu satuan pendidikan sebenarnya tergantung pada jenis satuan pendidikan yang akan diselenggarakan serta jumlahnya ruang belajar yang diperlukan maupun tujuan yang ditentukan secara institusional. Ukuran ruang belajar mengajar pun ditentukan oleh ruang gerak peserta didik yang menempatinya, sehingga perlu ada pembatasan dari rasio antara jumlah peserta didik sebagai penghuni kelas dengan luasnya ruangan. 3. Mengenai ukuran perabot, sudah mempunyai standar tertentu yang juga tidak terlepas dari perhitungan yang didasarkan pada ruang kebebasan gerak peserta didik yang memakainya. Kemudian ada warna. Dengan memperhatikan penggunaan warna yang cocok dapat diciptakan situasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga menimbulkan perasaan betah bagi penghuninya. Hindari warna-warna tua atau gelap di ruang-ruang yang sempit. Pandangan tentang keharusan mewarnai kamar mandi, WC, dan urinoir dengan warna tua atau gelap tidak mudah dilihat kotorannya. Merupakan pandangan yang salah yang harus segera dirubah. Warna yang baik bagi kepentingan satuan pendidikan adalah warna-warna yang tidak menyilaukan maupun tidak mempercepat kelelahan mata sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Warna yang mudah menunjukkan adanya kotoran sehingga segera mudah dibersihkan. Warna alamiah, selasi dan terang serta memberikan keharmonisan yang estetis bagi penghuni dan pemakainya. Pemilihan dan penggunaan warna untuk kepentingan bangunan, perabot, dan perlengkapan satuan pendidikan harus benar-benar teliti dan dipertimbangkan secara hati-hati, sebab pengaruh fisik seperti kelelahan ataupun kegairahan atau kesemangat dan kecerdasan merupakan akibat daripada kurang tepatnya pemilihan warna dan penggunaan warna. Demikian pula warna mempunyai arti dalam kehidupan sehari-hari sebagai kode, lambang-lambang, signal, atau tanda. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah, seperti site, building, equipment, dan furnitur. Jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi sarana fisik dan sarana non-fisik. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berwujud benda mati atau dibendakan yang memudahkan atau melancarkan suatu kegiatan seperti mesin tik, komputer, perabot, alat peraga edukatif, ruang belajar, perpustakaan, tempat bermain, sarana olahraga, tempat ibadah, toilet, kantin, ruang UKS, dan sarana lain yang diperlukan. Sarana non-fisik yaitu peraturan-peraturan,
tata tertib, program-program yang mendukung proses belajar mengajar. Prasarana pendidikan meliputi tanah, halaman, pagar, gedung, jaringan jalan, air, listrik, telepon, internet, serta mebeler dan bangunan infrastruktur. Infrastruktur merupakan prasarana lingkungan pendidikan untuk melengkapi bangunan sekolah agar lingkungan sekolah aman, nyaman, dan sehat. Berikut ketentuan sarana dan prasarana untuk SMP atau MTS. Yang pertama, satu SMP atau MTS memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. Yang kedua, minimum 1 SMP atau MTS disediakan untuk 1 kecamatan. Yang ketiga, seluruh SMP atau MTS dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan SD atau MI di kecamatan tersebut. Yang keempat, lokasi setiap SMP atau MTS dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Selanjutnya, ketentuan mengenai ruang-ruang beserta sarana yang ada di setiap ruang untuk SMP atau MTS diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut. Yang pertama, ruang kelas. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Kemudian, jumlah minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar, dan kapasitas maksimum ruang kelas adalah 32 peserta didik. Kemudian, rasio minimum luas ruang kelas adalah 2 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dan dengan peserta dikurang dari 15 orang. Luas minimum ruang kelas adalah 30 meter persegi dan lebar minimum ruang kelas adalah 5 meter. Ruang kelas juga harus memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan keluar ruangan. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat segera keluar ruangan jika terjadi bahaya dan dapat dikunci dengan baik saat tidak digunakan. Yang kedua, ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan 1,5 kali luas ruang kelas. Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 meter. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah atau madrasah yang mudah dicapai. Dan ruang perpustakaan dilengkapi sarana. Yang ketiga, ruang laboratorium IPA. Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA secara praktik yang memerlukan peralatan khusus. Ruang laboratorium IPA dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA adalah 2,4 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang laboratorium adalah 48 meter persegi, termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 meter persegi. Lebar minimum ruang laboratorium IPA adalah 5 meter. Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati objek percobaan. Tersedianya air bersih dan ruang laboratorium IPA dilengkapi sarana. Yang keempat, ruang pimpinan. Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan manajemen sekolah atau madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua peserta didik, unsur komite sekolah atau majelis madrasah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. Luas minimum ruang pimpinan adalah 12 meter persegi dan lebar minimum adalah 3 meter. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah atau madrasah, dapat dikunci dengan baik. Yang kelima, ruang guru. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Rasio minimum luas ruang guru adalah 4 meter persegi per peserta didik. Pendidik dan luas minimum adalah 40 meter persegi. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah atau madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah atau madrasah,
serta dekat dengan ruang pimpinan. Yang keenam, ruang tata usaha. Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah atau madrasah. Rasio minimum luas ruang tata usaha adalah 4 meter persegi per petugas dan luas minimum adalah 16 meter persegi. Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah atau madrasah ataupun dari luar lingkungan sekolah ataupun madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan. Yang ketujuh, tempat beribadah. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah atau madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah atau madrasah. Dan banyaknya tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SMP atau MTS dengan luas minimum adalah 12 meter persegi. Yang kedelapan, ruang konseling. Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Luas minimum ruang konseling adalah 9 meter persegi. Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin privasi peserta didik. Yang kesembilan, ruang UKS. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah atau madrasah. Dengan luas minimum ruang UKS adalah 12 meter persegi. Yang ke-10, ruang organisasi peserta didikan. Ruang organisasi kepeserta didikan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan kesekretariatan manajemen organisasi peserta didikan. Dengan luas minimum ruang organisasi kepeserta didikan adalah 9 meter persegi. Yang ke-11, kamar mandi. Kamar mandi berfungsi sebagai tempat buang air besar dan atau air kecil. Minimum terdapat satu unit kamar mandi untuk setiap 40 peserta didik pria, 1 unit untuk setiap 30 peserta didik wanita, dan 1 unit untuk guru. Jumlah minimum di setiap sekolah atau madrasah adalah 3 unit. Luas minimum 1 unit adalah 2 meter persegi. Dan kamar mandi harus berdinding, meratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan. Kemudian tersedia air bersih di setiap unit kamar mandi. Yang ke-12, gudang. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah atau madrasah yang tidak atau belum berfungsi, dan tempat menyimpan arsip sekolah atau madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. Dengan luas minimum gudang adalah 21 meter persegi. Kemudian gudang dapat dikunci dan gudang dilengkapi sarana. Yang ke-13, ruang sirkulasi. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang dalam bangunan dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan dari interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah atau madrasah. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang di dalam bangunan sekolah atau madrasah dengan luas minimum adalah 30% dari luas total seluruh ruang pada bangunan. Lebar minimum adalah 1,8 meter dan tinggi minimum adalah 2,5 meter. Kemudian ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik, beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Yang ke-14, tempat bermain atau olahraga. Tempat bermain atau berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler. Rasio minimum luas tempat bermain atau berolahraga adalah 3 meter persegi per peserta didik. Jika banyak peserta didik kurang dari 334 orang, maka luas minimum tempat bermain berolahraga adalah 1000 meter persegi. Di dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran minimum 30 meter dikali 20 meter yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang tidak mengganggu kegiatan olahraga. Ketentuan sarana dan prasarana untuk SD atau MI. Standar sarana dan prasarana berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Secara khusus, standar sarana dan prasarana sekolah yang dijadikan pedoman dalam peningkatan mutu sekolah dari BSNP adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Satu sekolah dasar atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Yang kedua, satu sekolah dasar atau madrasah dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2.000 penduduk atau satu desa atau kelurahan. Yang ketiga, pada wilayah berpenduduk lebih dari 2.000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD atau RI yang telah ada atau disediakan sekolah dasar atau madrasah yang baru. Yang keempat, pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1.000 jiwa, terdapat satu sekolah dasar atau madrasah dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.